Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Kali ini materi kita tentang operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat kali ini kita akan lakukan dengan bantuan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan manik positif dan negatif, dan yang kedua dengan menggunakan garis bilangan. Selamat mempelajari. Operasi hitung bilangan bulat. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Langsung saja kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan bantuan manik. Ini adalah manik positif dan berikutnya adalah manik negatif. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika melakukan penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan manik positif dan negatif. Yang pertama, pasangan manik positif dan manik negatif menyatakan bilangan 0. Yang kedua, penjumlahan dengan 0 tidak berarti, artinya tidak mengubah nilai. Contohnya, 7 ditambah 0 sama dengan 7, atau 0 ditambah 7 sama dengan 7. Perhatikan contoh berikut. 5 dikurang 3. Langkah pertama kita buat 5 manik positif. Karena dikurang berarti diambil, maka kita ambil 3 manik positif. Maka tersisa 2 manik positif. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. Contoh berikutnya adalah 4 dikurang 5. Pertama-tama kita buat 4 manik positif. Karena hanya ada 4 manik positif, sedangkan harus mengambil 5 manik positif, maka kita tambahkan dengan satu pasang manik positif dan manik negatif. Ingat peraturannya bahwa ketika ada pasangan manik positif dan negatif, maka dia berarti 0. Kemudian kita ambil 5 manik positif, maka akan tersisa 1 manik negatif. Jadi 4 dikurang 5 sama dengan negatif 1. Berikutnya kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Yang ketiga, tanda positif berarti maju. Yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya 9 ditambah negatif 6. Pertama-tama kita buat garis bilangannya. Kemudian kita mulai dari angka 0. Kemudian kita akan loncat ke angka 9. Karena penjumlahan dengan bilangan negatif, maka berarti kita akan mundur sebanyak 6 langkah. Posisi terakhir kita berada di angka 3. Jadi 9 ditambah negatif 6 sama dengan 3. Contoh berikutnya adalah 5 ditambah negatif 8. Yang pertama kita buat garis bilangannya. Kemudian mulai dari 0 bergerak ke angka 5. Karena ditambah dengan bilangan negatif, maka kita akan berbalik arah sebanyak 8 langkah sampai di negatif 3. Maka tersisa negatif 3. Jadi 5 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 3. Berikutnya pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya 4 dikurang negatif 5.
Langkah pertama kita buat garis bilangan, berdiri mulai dari 0, karena ada 4 langkah berarti kita akan melompat ke angka 4. Nah, tanda dikurang itu berarti kita akan berbalik arah. Nah, tanda negatif 5 berarti kita akan mundur sebanyak 5 langkah. Posisi sekarang adalah di angka 9, jadi 4 dikurang negatif 5 sama dengan 9. Perhatikan juga contoh berikut, negatif 7 dikurang negatif 3. Pertama kita buat garis bilangan, kemudian kita mundur ke arah negatif 7. Nah, karena dikurang berarti kita berbalik arah dan mundur sebanyak negatif 3. Maka sisanya adalah negatif 4. Jadi negatif 7 dikurang negatif 3 sama dengan negatif 4. Berikutnya kita akan melakukan perkalian bilangan bulat. Contohnya negatif 3 dikali 2. Langkah pertama kita akan buat dulu loncatan dari mulai angka 0, karena kita akan meloncat 3 loncatan sebanyak 2 kali. Yang pertama kita melompat ke angka negatif 3, kemudian kita lompat lagi ke 2 kali ke angka negatif 6. Jadi negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Perhatikan contoh berikut, negatif 2 dikali negatif 3. Bagaimana melakukan penyelesaian dari soal di atas? Pertama, kita kalikan 2 dengan negatif 3 sama dengan negatif 6. Kemudian 1 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3. Dari sini terlihat polanya bertambah 3. Dari negatif 6 menjadi negatif 3. Berikutnya 0 dikali negatif 3 sama dengan 0. Terlihat lagi polanya dari negatif 3 ke 0 bertambah 3. Selanjutnya negatif 1 dikali negatif 3, dari 0 bertambah ke 3. Negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Jadi negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Selanjutnya pembagian bilangan bulat. Contohnya negatif 15 dibagi negatif 5. Kita akan melakukan penyelesaiannya dengan pengurangan berulang. Negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 15 dikurang negatif 5. Dikurang lagi dengan negatif 5 dan dikurang dengan negatif 5 sehingga hasilnya 0. Dari pengulangan berulang terlihat bahwa negatif 5 terulang 3 kali. Jadi kita akan lihat bahwa negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Contoh berikutnya adalah negatif 8 dibagi 4. Kita akan menyelesaikan soal di atas dengan menggunakan pola berikut. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian 4 dibagi 4 sama dengan 1. Dari sini terlihat 2 menjadi 1, polanya adalah berkurang 1. Kemudian 0 dibagi 4 sama dengan 0, terlihat juga polanya berkurang 1, dari 1 menjadi 0. Kemudian negatif 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1. Dan terakhir negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Jadi negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Demikianlah, terima kasih telah menyaksikan materi hari ini. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat menambah pemahaman kalian dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Sampai bertemu lagi, tetap semangat dan jaga kesehatan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.